Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sekar Pertiwi. Saya merupakan mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Jadi, beasiswa yang saya terima yaitu bantuan biaya pendidikan dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Jadi, saya baru tergabung dalam program beasiswa ini, yaitu di semester ini, semester 3, tepatnya pada bulan Oktober lalu. Nah, jadi program beasiswa ini diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, lebih tepatnya pada saat kita semester ganjil. Jadi, untuk kalian nih, para mahasiswa aktif, kalian bisa banget daftar di tahun berikutnya, yaitu pada saat kalian memasuki semester ganjil, lebih tepatnya semester 1, 3, 5, dan 7. Saya memperoleh informasi beasiswa ini dari dosen penasehat akademik saya, yaitu Baba Sugiono, via grup WhatsApp, dan juga saya memantau info-info selanjutnya di Instagram resmi BBP Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa syarat yang harus kita lengkapi apabila kita ingin mendaftar di program beasiswa Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta ini. Yang pertama, kalian harus men-scan KTP kalian. Nah, pastikan KTP kalian itu benar-benar KTP DKI Jakarta. Terus, kalau ada yang nanya kenapa sih harus di-scan? Ya, karena kan sekarang posisinya kita lagi pandemi COVID-19, jadi semuanya harus dikirim via online. Oke, yang kedua, kalian harus men-scan kartu keluarga kalian. Dan yang ketiga, kalian harus men-scan kartu tanda mahasiswa kalian. Setelah itu, yang keempat, kalian harus menyiapkan surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, bagi yang bertanya, gimana sih caranya memperoleh surat itu? Kalian bisa bertanya dan bisa memperolehnya di bagian administrasi kampus kalian. Lalu, jangan lupa di-scan. Untuk yang kelima, kalian harus menyiapkan transkrip nilai atau IPK bagi kalian yang telah mendapatkan nilai atau IPK dari semester sebelumnya. Tapi untuk para mahasiswa baru, kalian pasti belum mendapat transkrip nilai atau IPK. Nah, jangan khawatir, kalian bisa menyiapkan SKL atau ijazah. Nah, baik SKL maupun ijazah itu harus yang telah dilegalisir oleh pihak kampus kalian maupun pihak sekolah kalian. Yang keenam, kalian harus menyiapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau yang biasa kita sebut dengan SKTM. Nah, untuk yang ketujuh, kalian harus mengisi beberapa surat yang telah disediakan penyedia beasiswa, yaitu yang pertama, surat pengajuan biaya pendidikan, yang kedua, surat persetujuan orang tua atau wali, ketiga, surat kontribusi, dan yang keempat, yaitu surat sedang tidak menerima beasiswa lain. Nah, jadi ke semua surat itu, kalian gak usah khawatir cara memperolehnya gimana, jadi itu sudah disediakan oleh pihak Basnas itu sendiri. Kalian hanya perlu download saja dan isi surat tersebut lalu scan. Nah, yang terakhir, kalian hanya perlu menyiapkan pas foto ukuran 3x4 dengan background berwarna merah. Jadi, bantuan biaya pendidikan dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta ini tidak dipungut biaya sepeser pun, semuanya gratis. Banyak hal-hal bermanfaat yang telah saya peroleh dari beasiswa ini. Yang paling utama yaitu bantuan dana pendidikan untuk perkuliahan saya.
Yang kedua yaitu tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dilakukan pada saat monitoring dan juga pada saat saya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak Basnas itu sendiri. Feedback saya kepada lembaga beasiswa tersebut yaitu saya turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ini. Salah satunya saya turut hadir dalam penyerahan bantuan biaya pendidikan yang diwakili langsung oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan via YouTube. Dan beberapa kegiatan lainnya yang saya ikuti, contohnya kegiatan sosial. Saya mengumpulkan beberapa pengamen yang selanjutnya saya daftarkan mereka ke lomba-lomba, baik itu lomba solo vokal, lomba vokal grup, agar mereka dapat mengasah dan juga menyalurkan potensi yang ada di dalam diri mereka melalui lomba tersebut. Motivasi saya mengikuti program beasiswa ini ya tentu saya ingin meringankan beban orang tua saya dalam hal biaya perkuliahan saya. Lalu saya mengetahui betul bahwa pihak Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ini banyak sekali memberikan manfaat untuk orang banyak khususnya warga Jakarta. Kemudian saya menyadari betul di dalam diri saya terdapat jiwa sosial yang tinggi dan rasa empati yang besar sehingga saya tidak ragu mengikuti beasiswa ini dan sangat tertarik. Dan mungkin saja melalui program beasiswa ini saya pun dapat menjadi bermanfaat bagi orang lain di sekitar saya. Motivasi saya selanjutnya yaitu pasti ingin menambah atau memperluas relasi pertemanan dan juga ingin menambah pengalaman dan ilmu-ilmu baru. Saya rasakan tentu senang sekali berada di program beasiswa ini ya karena telah saya jelaskan sebelumnya saya banyak menemukan teman-teman baru, teman-teman baik, ilmu-ilmu yang baru dan saya juga merasa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Dan semua itu menurut saya lebih dari cukup membuat saya bahagia menjadi salah satu bagian penerima bantuan biaya pendidikan dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ini. Tipsnya dari saya yang pertama nih, kalian harus rajin riset, harus rajin menggali informasi dan mencari informasi terkait beasiswa yang akan kalian ikuti. Yang kedua, kalian harus banyak berdiskusi dengan dosen kalian, berkonsultasi bagaimana sih apa cocok untuk kalian beasiswa ini, nah agar kalian itu tidak ragu lagi mengikuti beasiswa itu dan siap untuk mengikuti beasiswa tersebut. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting. Kalian harus memahami betul beasiswa apa yang akan kalian ikuti. Karena banyak mahasiswa yang hanya mengikuti dan hanya daftar beasiswa-beasiswa tanpa mengetahui seluk-beluk beasiswa tersebut. Tips dari saya, kalian harus memahami betul deadline-nya kapan, terus apa saja yang harus dipersiapkan, berkas-berkasnya, terus ketentuan yang berlakunya kayak gimana, itu harus kalian pahami betul agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Karena banyak sekali ya mahasiswa yang hanya mendaftar beasiswa saja tanpa memahami betul ketentuan yang berlaku dan sebagainya, sehingga sebagian dari mereka banyak yang tidak lolos karena hal-hal kecil yang tidak mereka perhatikan sebelumnya. Nah, untuk yang keempat, setelah kalian mendapatkan informasi lebih lanjut tentang beasiswa ini, segeralah kalian untuk menyiapkan berkas-berkas yang diwajibkan oleh penyedia beasiswa. Lalu, kalian harus mengetahui betul, harus memperhatikan betul deadline pengumpulan berkas,
lalu pengumuman seleksi berkas, dan jadwal wawancara. Agar kalian bisa prepare lebih awal dan juga kalian pun nantinya tidak akan merasa dikejar-kejar oleh waktu. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir, pada saat kalian lolos seleksi berkas dan harus mengikuti wawancara keesokan harinya, tolong kalian persiapkan semaksimal mungkin. Dan pada saat sesi wawancara, usahakan kalian rileks, kalian tenang, dan jelaskan apa yang kalian akan paparkan dengan tutur kata yang halus, sopan, dan tentunya baku, agar pihak pewawancara tidak ragu memilih kalian untuk menjadi penerima bantuan biaya pendidikan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya share ke kalian. Semoga bermanfaat infonya, dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata saya dan juga kesalahan informasi yang saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Mutarom dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini merupakan semester 3 yang memperoleh beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau sering dikenal dengan beasiswa unggulan Kemdikbud tahun 2020. Beasiswa ini saya terima sejak tanggal 27 Oktober tahun 2020. Beasiswa ini hanya untuk mahasiswa aktif semester 1 sampai dengan mahasiswa aktif semester 3 saja. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi peserta beasiswa unggulan yaitu terdiri dari persyaratan khusus dan persyaratan umum. Persyaratan khusus yaitu kita memiliki prestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Adapun jika kita lolos dari beasiswa unggulan ini, kita memperoleh 3 komponen biaya. Yang pertama, komponen biaya pendidikan, kedua, komponen biaya hidup, dan yang terakhir, biaya komponen buku. Hal tersebut ditanggung oleh pemerintah sejak kita mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, tips yang saya akan berikan yaitu kalian sebagai mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 3 tentunya kalian harus memiliki keaktifan baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, seperti mengikuti event-event di bidang akademik seperti ikut PKM maupun membuat artikel ilmiah. Nah, sedangkan untuk bidang non-akademik kalian ikut organisasi seperti himpunan mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang prestasi kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rianti Oktaviani. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 3. Beasiswa yang saya terima yaitu beasiswa Online Scholarship Competition atau OSC. Saya mendapat beasiswa tersebut dari semester 1, tepatnya ketika penerimaan itu tepatnya di bulan Desember 2018. Untuk mendaftar beasiswa tersebut, kalian harus mendaftar sebelum masuk perkuliahan. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk anak-anak yang belum kuliah gitu. Jadi misalnya kalian kelas 12 terus mau melanjutkan ke universitas, nah kalian bisa daftar di website osc.medcom.id kayak gitu. Mengetahui informasi beasiswa ini dari teman saya. Waktu itu teman saya daftar OSC, lalu teman-teman yang lain ikutan. Itu saya mengetahui informasi tersebut saat saya masih kelas 12 SMK. Apa saja persyaratannya? 1. Kalian harus mengisi data diri di formulir yang ada di website osc.medcom.id. Kedua, kalian harus mempunyai KTP, kartu pelajar atau kartu identitas diri yang berlaku. Ketiga, wajib memiliki email serta akun sosmed dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Keempat, kalian wajib memfollow akun Instagram OSC atau melike akun Facebook OSC. Kelima, beasiswa ini diperuntukkan untuk kelas 12 atau yang sudah lulus namun belum menikah dan belum kuliah. Nah, setelah kalian isi formulir, beserta foto diri kalian. Nah, habis itu kalian nunggu sampai online test. Online test itu serentak dan soal-soalnya itu dari universitasnya masing-masing gitu. Tapi nanti kerjanya di portal web osc.medcom.id gitu teman-teman. Nah, setelah online test, kalau kalian lulus itu nanti kalian ada tahap yang namanya seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu kalian melampirkan kalau misalnya belum lulus, ada surat keterangan siswa aktif. Kalau misalnya kalian sudah lulus, kalian melampirkan SKCKO ya teman-teman. Jadi OSC ini berkesempatan 2 kali kesempatan. Jadi kalian yang masih duduk di bangku kelas 12 sama kalian yang sudah lulus, misalnya OSC ini diselenggarakan 2018 dan kalian lulus di 2017, kalian bisa mengikuti OSC tersebut. Nah, setelah tes berkas itu banyak kan, ada ngelampirin KK, ngelampirin SKHUN, ijazah, terus melampirkan surat bebas narkoba. Nah, nilai rapot dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, setelah itu diinput ke email masing-masing universitasnya berdasarkan waktu yang ditentukan. Nah, itu kurang lebih 2 minggu teman-teman. Setelah itu, kalau kalian lulus, kalian lolos ke tahap offline test. Jadi setelah seleksi berkas, kalian akan masuk ke offline test. Di offline test ini, tesnya juga dari universitas masing-masing. Nah, kebetulan waktu tahun saya di 2018, offline testnya itu hampir itu cuma wawancara. Namun di 2019 kemarin offline testnya itu ada tes 1
kayak TPA gitu, terus sama wawancara kayak gitu. Semua unik mengadakan tes offline dan selesai, semua peserta juga udah selesai. Nah, kita disuruh tunggu sampai awarding night dimulai. Awarding night itu dari 75 peserta disaring jadi 20 peserta. Nah, kalau misalnya nama kita bakalan disebut di panggung awarding night, di stage awarding night OSC. Nah, habis itu alhamdulillah nama saya kepanggil dan saya lolos dan mendapatkan beasiswa OSC. Jadi OSC ini gratis, 100% gratis. Dari kalian tes online, seleksi berkas, sampai ke offline tes itu gratis. Malah di offline tes itu kalian disediain makanan, disediain snack, pokoknya terjamin banget selama kalian mengikuti rentetan acara di OSC ini. Dan setelah kalian lulus dan setelah kalian lolos pun dari beasiswa OSC ini, kalian berkuliah kan. Nah, itu benar-benar gratis 100% biaya kuliahnya. Nggak ada bayaran SKS, BOP atau semacamnya, itu benar-benar nggak ada, gratis 100%. Yang saya dapatkan dari beasiswa ini, ya saya berkuliah gratis sampai semester 8, 4 tahun sampai S1. Nah, untuk feedbacknya itu ke kampus, kita harus mempertahankan IPK kita sebesar 3,5. Jadi nggak boleh di bawah 3,5. Saya mengikuti beasiswa ini adalah satu, saya nggak mau merepotkan orang tua saya. Jadi saya benar-benar niat banget, kayak pengen banget gitu kuliah gratis 4 tahun tanpa menyusahkan orang tua. Itu sih motivasi saya. Yang saya rasakan setelah mendapatkan beasiswa tersebut yaitu seneng banget gitu, karena satu, bisa meringankan beban orang tua saya, kedua gimana kayak memotivasi diri saya gitu. Mau nggak mau kan IPK kita harus 3,5 ya, memotivasi diri saya biar belajarnya lebih giat, biar bisa mempertahankan IPK. Tips untuk mendapatkan beasiswa OSC ini, satu, kalian itu jangan pernah lupa berdoa. Kedua, belajar dan cari tahu dulu kampus mana yang bakalan kamu tuju. Kan saya milih UHAMKA gitu kan. Jadi saya benar-benar nyari UHAMKA itu kayak gimana, terus ada prodi apa aja, terus di UHAMKA itu sejarahnya kayak gimana. Benar-benar tuh cari tentang UHAMKA. Nah, saat wawancara pun kalian harus benar-benar pede dan harus menatap wawancaranya tersebut. Kalian tuh nggak boleh pantang menyerah, harus semangat dan selalu berdoa sama Allah dan yakin kalau kalian bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fenyana Rizky, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi beasiswa apa yang aku dapat, yaitu beasiswa bidik misi. Kapan aku dapat beasiswa tersebut, yaitu aku dari semester 1, dari aku awal masuk aku udah dapat beasiswa tersebut. Tahu beasiswa itu dari teman aku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ada dosen pendidikan ekonomi sendiri, yaitu Pak Supendi. Syaratnya itu apa aja? Ada beberapa berkas yang harus dipenuhi, kayak tentang kelulusan dari sekolah dan lain-lain. Setelah itu kita ada tesnya. Setelah kita mengikuti tes, nanti ada hasilnya, dan di situ kita bisa lihat kita lolos atau enggaknya gitu. Untuk bidik misi sendiri itu nggak ada biayanya sama sekali, jadi kita daftar itu benar-benar free. Yang kita dapat dari bidik misi itu, setiap per semester kita dapat uang samu. Syaratnya itu tapi IPK kita nggak boleh di bawah 3 gitu. Feedbacknya itu banyak banget ya, maksudnya kayak kita benar-benar tinggal kuliah, nggak mengeluarkan biaya sedikit pun gitu. Malah kita yang dapat sangu tadi, tapi PK kita nggak boleh di bawah 3. Motivasinya, gunain kesempatan yang ada, karena kan kesempatan belum tentu datang 2 kali. Dirasain dapat beasiswa kayak senang ya, maksudnya kayak kita tinggal kuliah gitu, nggak perlu mikirin biayanya, karena dari bidik misi tersebut ya kan, benar-benar ngebantu banget. Nah, tips dapat beasiswa ya, jangan lupa rajin belajar, tingkatin di diri kita sendiri kemauan belajar. Terus harus rajin-rajin, terus juga cari-cari info, cari-cari tahu. Kan sekarang kayak udah banyak banget ya fasilitas untuk cari info, bisa di sosial media dan lain-lain gitu, bisa tanya-tanya ke temen juga. Ya harus berani, dari diri kita sendirinya harus berani, terus juga kita harus mau nyoba. Insya Allah pasti dapat beasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Firah Mawadah. Saya dari Pendidikan Ekonomi dan saya semester 3. Saya mendapatkan beasiswa KJMU dan saya mendapatkan beasiswa KJMU ini dari semester 1, dan beasiswa KJMU ini hanya bisa didapatkan pada semester 1, 2, dan 3 saja. Saya mengetahui info beasiswa KJMU ini dari sosial media ataupun pihak kampus. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa KJMU ini harus berdomisili di DKI Jakarta dan terbuka untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang sudah atau yang belum mendapatkan KJP pada masa sekolah. Biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa KJMU ini yaitu biaya yang ditangguhkan KJMU ini BOP dan SKS. Yang saya dapatkan dalam beasiswa KJMU ini mendapatkan uang 9 juta per semesternya. Yang saya lakukan untuk feedback yaitu tidak melanggar peraturan yang ada di beasiswa KJMU ini. Dan motivasi saya untuk mengikuti beasiswa KJMU ini yaitu biar lebih berprestasi dan bisa membantu atau meningkatkan biaya kedua orang tua dalam mengikuti beasiswa KJMU ini. Saya rasakan setelah saya mendapatkan beasiswa KJMU ini tuh sangat senang dan bahagia banget bisa membantu orang tua. Tips dari saya untuk mendapatkan KJMU ini, saya agar bisa mendapatkan IPK yang lebih tinggi dan bisa lebih berprestasi dan bisa meringankan beban kedua orang tua saya untuk mengeluarkan biaya kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Nur Hidayah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa KJMU ini pada tanggal 3 Juni 2020 di tahap 1 tahun 2020. Mendaftar beasiswa KJMU ini hanya untuk mahasiswa maksimal semester 3 dan khusus untuk mahasiswa yang tinggal di Jakarta dan sebelumnya bersekolah di SMA atau SMK di Jakarta. Daftar. Saya mengetahui beasiswa KJMU ini dari kampus dan dari teman-teman saya yang juga ikut mendaftar.
Beasiswa KJMU ini memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus, dan ini adalah persyaratan umumnya dan persyaratan khususnya. Lalu kalian bisa cek lebih lengkapnya lagi di https://kjp.jakarta.go.id di sini. Kalian cek lebih lengkapnya di situ. Beasiswa KJMU ini tidak dipungut biaya apapun. Jika kita sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa KJMU ini, kita akan menerima 3 biaya komponen, yaitu terdiri dari biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku, yang totalnya akan mendapatkan 9 juta per semester. Motivasi aku untuk mengikuti daftar beasiswa KJMU ini karena untuk meringankan biaya kuliah, karena dengan mendapatkan beasiswa KJMU ini sedikit membantu meringankan beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua aku. Setelah aku mendapatkan beasiswa KJMU ini, aku senang dan orang tua aku juga ikut senang, bahagia. Tipsnya, jika kalian ingin mendapatkan beasiswa KJMU ini, cari tahu informasi-informasinya. Bisa lihat di website resminya, atau di media sosial, atau tanya-tanya ke orang lain yang sudah pernah mendaftar, atau ke orang yang lebih paham. Lalu, kalian daftar saja, ambil peluang itu, jangan disia-siakan untuk membantu biaya kuliah kalian. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.